Selamat sore para sahabat. Sore ini saya sedang menantikan seorang teman saya yang akan ngobrol-ngobrol di coffee shop ini. Nyaman sekali coffee shopnya. Kita akan nikmati hidangannya nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama menunggu? Enggak, baru aja. Lagi pesen-pesen kopinya nih. Iya. Pengen nyobain nih. Mantap. Dari di sini kopi gitu Iya, kan. Luar biasa ini kreatif anak-anak Anak muda muda. zaman sekarang gitu Iya. ya. Baik, sore ini nih kita mau ngobrol beberapa hal nih, Iya. Pak Ustadz. Iya, Pak. Pertama, saya pengen tahu nih, kan katanya ada peribahasa tuh, rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Iya betul. Jadi berasal dari rumah yang nyaman, yang enak hubungannya gitu kan dengan anggota keluarga. Disitulah terasa sebagai surga gitu ya, meskipun masih surga dunia. Nah ini bagaimana Pak Ustadz menurut pandangan Pak Ustadz? Saya melihat bahwa ini menarik ya, bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku gitu ya. Nah, kita berbicara tentang pertama tentang fisik rumah. Ya, kedua tentang fungsi rumah. Ya, dan esensi rumah itu sendiri. Betul. Nah, secara fisik kita sudah tidak perlu tidak perlu berdebat lah bahwa ya secara fisik rumah itu ya rumah gitu, yang terdiri dari bangunan ya, terdiri dari dinding-dinding, terdiri dari jendela, terdiri dari pintu, lantai dan seterusnya. Dan kamar-kamarnya. Dan tentu rumah itu salah satu fungsinya adalah tempat kita tinggal. Betul. Yang kedua tempat kita beribadah. Betul. Yang ketiga tempat kita membangun keluarga, ya, membentuk anak-anak kita, keluarga sakinah yang kemarin kita bahas ya. Gitu kan. Nah tapi tadi ada ada pemahaman dalam pikiran saya, termasuk untuk Pak Nur juga, ada perbedaan house dan home. Betul. Nah kalau kita bicara rumah dan fisiknya tadi kan pasti kita bicara tentang house ya. Tapi kalau home itu kan lebih kepada fungsinya. Nah saya melihat bahwa kita harus menjadikan rumah yang fisik itu menjadi home. Di mana home itu kita membangun nilai-nilai kehidupan. Unsur emosional, rohaninya, gitu spiritualnya, termasuk di dalamnya intelektualnya. Nah, ada satu hal yang menarik. Saya pernah bertemu dengan seorang tukang sayur, tukang sayur, dan notabene dia adalah tetangga saya sebetulnya. Jadi saya tanya sama dia, Anda jam berapa bangun pagi? Dia bilang jam 3. Jam 3 tahajud. Kemudian dia ke pasar. Pulang dari pasar dia sholat subuh bersama anak-anak keluarganya. Setelah dia sholat subuh dia mengajarkan ngaji anak-anaknya. Kopi kita dapat. Kopinya datang. Terima kasih. Ini apa ini? Menarik. Legiti. Yang ini latte. Terima kasih banyak. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah dia ngajar ngaji anak-anaknya, dia ngantar anaknya sekolah, dia kemudian berjualan sayur. Sebelum zuhur dia sudah kembali dan berkumpul dengan anak dan istri yang masih ada di rumah juga yang belum sekolah. Kemudian mereka beribadah. Tiba sore nanti anaknya pulang, mereka belajar ngaji sampai sholat isya berjamaah. Dan ketika menceritakan itu, si tukang sayur ini begitu bahagia, Pak. Begitu dia bercerita kepada saya, dia begitu bahagia. Nah, tapi juga saya ketemu sama orang kaya yang rumahnya mewah luar biasa, dihiasi oleh kendaraan-kendaraan mahal, mewah. Tapi salah satu dari pasangan hidup itu menangis karena tidak adanya kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kebutuhan emosional dan psikologisnya agak terganggu. Nah, ini kan ada kontradiksi, Pak. Nah, jadi menurut saya yang disebut dengan baiti jannati itu yang pertama, untuk tukang sayur tadi itu. Yang rumahnya fisiknya tidak besar, bukan bangunan permanen, tapi keluarga yang ada dalamnya bahagia, dikumpulkan oleh Allah di situ orang-orang soleh. Nah, itu baiti jannati itu. Gitu. Jadi luar biasa ya, bahwa di dalam
kebahagiaan sebuah keluarga. Tidak harus selalu dengan kemewahan sebuah rumah. Tapi bagaimana harmoni kehidupan mereka, hubungan satu sama lain antara peran ayah, peran ibu, peran anak-anaknya gitu ya. Dan mereka semua melakukan hubungan yang saling menghormati nih Pak Ustadz ya. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan tuh Pak Ustadz bagaimana peran seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak-anaknya ini. Di dalam kehidupan Baiti Jannati itu, rumahku adalah surga itu, rumahku adalah surgaku itu. Sebetulnya setiap anggota keluarga memiliki peran sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Betul. Nah, kunci utama sebetulnya peran utama itu dipegang oleh ayah pastinya sebenarnya. Sebagai pimpinan sebagai dari rumah kepala rumah tangga. Sebetulnya ada juga yang memisahkan antara kepala keluarga dengan kepala rumah tangga. Jadi kalau ayah itu katanya adalah kepala keluarga, ibu itu adalah kepala rumah tangga yang mengatur operasional di dalam rumahnya. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ayah kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Nah sebetulnya peran ayah ini luar biasa. Bukan hanya mencari nafkah. Ayah itu bukan hanya mencari nafkah, karena sebetulnya pendidikan anak itu ada di tangan ayah sebenarnya. Begitu ya? Iya, karena kalau kita lihat dari nasihat seorang Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran, itu adalah yang memiliki peran pendidikan itu adalah ayah sebetulnya. Begitu. Peran pendidikan itu adalah ayah sebetulnya. Jadi ayah harus memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam melahirkan generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang Rabbani, generasi yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah kemudian peran sebagai seorang ibu. Nah ibu ini sebetulnya wakil dari ayah kan sebetulnya, karena ayah bekerja, ibu ada di rumah. Nah tapi sebetulnya juga pendidikan yang ditanamkan oleh ayah dan ibu itu sebetulnya harus satu frekuensi. Tidak boleh ada kontradiksi di sana. Jadi harus dirundingkan dulu antara ayah dan ibu sebelum diketahui oleh anak-anak. Nah sehingga yang sering terjadi adalah ada konflik antara ayah dan ibu di depan anak. Itu yang kurang baik. Nah kurang baik, sehingga anak ini saya mau ikut siapa sebetulnya, siapa yang benar sebenarnya. Maka harusnya ayah dan ibu itu adalah satu frekuensi dalam membentuk pendidikan buat anak-anaknya. Nah pendidikan yang utama itu intinya adalah kesolehan. Bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh dalam kehidupan keluarga, personil-personil yang soleh dalam kehidupan keluarga. Baik Pak Ustadz, luar biasa pertemuan seperti ini. Terima kasih sekali nih. Nanti mungkin disambung lain waktu dengan topik yang berbeda ya. Luar biasa. Baiklah para sahabat sekalian, jadi demikian pertemuan kita kali ini. Nanti kita sambung dengan video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol COVID gitu ya. Kemudian jangan lupa pula like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pamit ya Pak Nur. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.